Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membangun sebuah chatbot yang canggih menggunakan Google AI Studio. Jadi di sini kita akan memanfaatkan API bernama Gemini dari Google. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke Firefox, lalu mencari namanya Google AI Studio, nanti kita akan mendapatkan landing page-nya seperti ini. Jadi ai.google.dev, terus ini AI Studio-nya. Jadi Google ini mengeluarkan namanya Gemini API. API gratis seperti ChatGPT, seperti itu. Nah, untuk di sini jadi kita memilih yang bagian ini ya. Get a Gemini API key. Tenang aja teman-teman, ini gratis ya API-nya. Meskipun gratis tapi ada batasnya. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi di sini tadi Google AI Studio pricing. Nah, di bagian pertama ini, kalau misalnya kita klik ya, ai.google.dev pricingnya ini, itu ada dua. Yang pertama yang gratis sama yang berbayar. Bedanya kalau yang gratis itu rate limitnya adalah 15 request per menit. Tapi dalam per hari itu bisa mendapatkan sampai 1.500 request per harinya. Nah, tentu aja ini jumlah yang cukup bagi kita untuk mencoba menggunakannya. Oke, nah kembali lagi ke sebelumnya. Tadi setelah kita membuka yang ini kan, AI Studio-nya, kita memilih yang bagian Get a Gemini API Key. Jadi kita dapatin dulu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman belum punya, kalian bisa membuka namanya di sini nih, Create API Key. Jadi saya contohkan ya, pertama saya hapus dulu. Nah, ini kan kita awalannya pasti nggak ada nih. Jadi kalau misalnya kalian mungkin bukanya ke tempat lain, kita pertama pilih yang di sebelah kiri, Get API Key. Kemudian baru kita create API key-nya. Nah, di sini nanti dia suruh memilih kita untuk membuat project dari yang kita punya di Google Cloud Project. Nah, di sini saya sudah punya beberapa. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa buka ya Google Cloud kalian. Jadi Google Cloud Project. Nah, di sini di GCP. Oke, kita ke konsolnya. Nah, di sini teman-teman. Jadi pas di konsolnya kalian pertama login dulu, terus nanti pergi ke konsolnya, kalian bisa buka ini. Kalian bisa klik lagi new project lalu buat seberapa banyak yang kalian mau ya, teman-teman ya. Tapi karena saya sudah membuat ini di sini, jadi kita lanjutkan ke yang tadi. Jadi saya pilih yang ini, kemudian saya create API key in existing project-nya. Nah, setelah tergenerate nanti kan kalian dapat tuh pesan ya. Untuk bagian API key-nya ini saya potong ya biar karena ini API ini merupakan hal yang cukup krusial gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian lupa tadi mengcopy, kalian bisa klik bagian di sini nih 2 kali. Nah, sekarang kita menuju ke bagian script kita. Jadi pertama, di sini saya memiliki sebuah file kosong ya, namanya Google AI Studio _gemini.py. Nah, pertama saya akan membuat sebuah file namanya adalah api_key.txt. Enter. Nah, di sini akan saya berikan file txt, file API dari Google AI Studio tadi. Oke, jadi API tadi saya masukkan ke di sini, api_key.txt. Nah, selanjutnya kita hanya menggunakan satu modul bawaan Python namanya request. Jadi kita import request. Oke, seperti ini. requests. Oke, request pakai S ya. Kemudian kita membuat sebuah variabel namanya API, di mana API itu sama dengan open dari api_key.txt. Oh, mohon maaf, jangan lupa tanda petiknya ya. Jadi api_key.txt kemudian .read. Jadi kita membaca file yang ada di sini, file API-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel namanya endpoint. Itu sama dengan f tanda petik. Nah, di sini kita masukin link URL-nya. Jadi kita kembali lagi ke Google AI Studio-nya tadi. Nah, di sini bagian post ini kita copy. Oke, kita copy. Terus kita paste. Nah, di bagian your API key-nya
itu kita berikan kurung kurawal, kita masukin variabel API-nya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya, API endpoint itu sama dengan linknya tadi, key sama dengan variabel dari API. Seperti itu ya. Oke, saya perbesar lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah header. Header ini akan memberitahukan kalau kita ingin mendapatkan hasil berupa JSON file gitu ya. Jadi content strip type. Nah, di sini C-nya ini kapital teman-teman ya. Sisanya huruf kecil saja. Kemudian titik 2 tanda petik application/JSON seperti ini. Cukup ini saja. Nah, selanjutnya di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel namanya data, di mana kita akan memberikan datanya itu berupa kurung kurawal, tanda petik, habis itu saya masukkan contents, kemudian di sini titik 2, oke, lalu kita berikan kurung kotak ya. Jadi kalau misalnya biar enak dilihat, nah seperti ini konten. Kemudian saya berikan di sini kurung kotak seperti ini. Baru saya masukin kurung kurawal lagi. Nah, di sini saya masukin tanda petik teks seperti ini. Titik 2. Oke. Selanjutnya kita akan mengetikkan mohon maaf. Di sini harusnya bukan konten, tapi masuk kita ke part dulu, PARTS, part seperti ini, kemudian kita berikan kurung kotak lagi, baru kurung kurawal lagi seperti ini. Nah, di sini baru kita masukin teks, tanda petik, teks, titik 2. Terus misalnya saya mau menanyakan, jelaskan apa itu AI, seperti ini ya. Oke, jadi kurung kurawal, konten, kurung kotak, sama ini kurung kotak, kurung kurawal, sama ini kurung kurawalnya, baru parts, habis itu kurung kotak sama kurung kurawalnya, sama yang ini kan, baru dalamnya adalah teks, jelaskan apa itu AI. Nah, selanjutnya, kita akan membuat sebuah variabel namanya respon, itu sama dengan request.get dari, pertama kita masukkan endpoint-nya, URL-nya ya, berarti endpoint ini. Kemudian headers, itu sama dengan variabel headers yang kita buat di sini. Kemudian kita berikan koma lagi untuk JSON-nya itu adalah data, seperti itu. Jadi kita melakukan request dengan bentuk seperti ini. Jadi header-nya itu atau konten tipe yang kita mau berikan kepada si URL-nya ini adalah berupa JSON seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan di sini ya, di bawahnya respon, jika if response.status_code itu sama dengan 200, artinya kalau misalnya 200 ini itu artinya filenya berhasil diterima dengan baik seperti itu ya. Maka kita akan membuat sebuah variabel yang namanya respon_data itu sama dengan response.json, buka kurung tutup kurung. Kemudian kita print buka kurung tutup kurung, misalnya respon bot titik 2 garis /n seperti ini. Kemudian koma respon_data seperti ini. Nah, kalau misalnya andaikan dia nggak bisa, kita harus membuat sebuah else. Jadi kan di sini if-nya. Kalau misalnya ini tidak diterima, maka kita membuat sebuah else, kita ketikkan print, kemudian tanda petik error, koma, response.status_code. Nah, seperti ini. Kemudian response.text. Mungkin kurang lebihnya seperti ini aja. Atau status code saja udah cukup. Response.statusCode seperti ini. Kemudian kita save. Kita coba jalankan ya. Jadi kurang lebih hanya memakan sekitar 23 baris kode saja.
Terus kita coba jalankan. Nah, di sini kita mendapatkan error 400. Kenapa mendapatkan error 400? Itu disebabkan oleh, sebentar ya, kita coba lihat. Baik, saya baru saja menyadari, jadi kesalahan itu terletak di sini nih, teman-teman. Kita itu tidak ingin mendapatkan langsung ya datanya, tapi kan kita itu pengen mengepost data ini. Jadi data ini pertama kita post dulu, baru kita dapetin hasilnya. Nah, di sini saya malah memakai get. Harusnya kita itu menggunakan namanya request.post. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita save, kita eksekusi ya teman-teman ya. Nah, di sini loadingnya agak lama. Nah, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, tapi hasil berikut ini kan kurang enak ya dipandang mata. Jadi kita bisa mendapatkan responnya benar-benar mulai dari sini nih. Ya, jadi mulai dari teks ini nih sampai ke bagian di sini. Nah, caranya adalah dengan, jadi di sini kita buat respon underscore data itu sama dengan kurung kotak tanda petik candidate, kemudian kurung kotak 0, kurung kotak lagi tanda petik konten, kemudian kurung kotak lagi tanda petik part, PARTS, parts bagian, kemudian kurung kotak 0 lagi, baru kurung kotak tanda petik teks. Jadi ini agak panjang ya teman-teman ya hasilnya. Oke, jadi seperti ini nih. Respon underscore data, kurung kotak kandidat, habis itu kurung kotak 0, kurung kotak tanda petik konten, kurung kotak tanda petik parts, kurung kotak 0, kurung kotak tanda petik teks. Nah, nanti kita mendapatkan hasil. Jadi kita misalnya bertanya bagaimana sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jelaskan secara singkat dan padat seperti ini. Kita save, kita eksekusi. Oke, di sini saya mendapatkan error. Kenapa? Karena di sini saya lupa kasih S ya teman-teman ya. Jadi candidates pakai S. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang kita mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Jadi respon buat adalah sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah proses yang ini. Jadi pertama langsung dikasih poinnya. Poin paling besarnya adalah diberikan dengan tanda petiknya 2 seperti ini. Jadi pertama perjalanan awal ini, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nah, coba kita request pertanyaan lain ya, misalnya yang lebih mudah deh. Jelaskan bagaimana berikan langkah dalam membuat es krim sederhana. Misalnya seperti ini. Kita save, kita eksekusi. Oke, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat es krim sederhana. Nanti diberikan bahannya, persiapannya, dan tipsnya seperti ini. Oke, udah menarik ya. Tapi akan lebih menarik lagi kalau misalnya kita menambahkan input di sini. Jadi misalnya saya memberikan data underscore input itu sama dengan input buka kurung tutup kurung tanda petik. Di sini saya berikan masukkan pertanyaanmu titik 2 spasi. Kemudian di bagian teks ini kita hapus, kita masukin di sini data underscore input. Kita save, kita eksekusi. Nah, sekarang kalau kita eksekusi, maka akan muncul nih di terminal kita sebuah teks untuk memasukkan pertanyaan kita. Jadi misalnya saya ingin bagaimana cara membuat kertas dari kayu. Kemudian tanda tanya, enter. Nah, kita tunggu respon dari botnya. Nanti dia akan memberikan
Caranya sebagai berikut. Nah, respon bot adalah pembuatan kertas dari kayu adalah proses yang rumit. Jadi kita ini sudah berhasil membuat sebuah chatbot canggih dari Google bernama Gemini API. Jadi ini buatan dari Google ya teman-teman ya, tapi secanggih ChatGPT dan API-nya itu gratis meskipun ada ada batasnya. Tapi sudah cukup bagi kita sebagai developer untuk melakukan percobaan secanggih ini. Nah, tentu saja ini tidak akan memberatkan laptop atau komputer ataupun perangkat teman-teman. Misalnya kalian menggunakannya di Android pun juga bisa menggunakan Pywidroid misalnya. Itu tidak akan berat dan tidak akan menjadi masalah. Karena yang bekerja adalah punyanya Google. Jadi bukan perangkat kita yang bekerja memproses ini. Jadi kita hanya merequest, habis itu kita mendapatkan datanya dari hasil yang kita request tadi. Seperti itu. Baik, sekian saja penjelasan saya untuk membuat chatbot secanggih ChatGPT menggunakan Gemini API dari Google. Kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.